Saya Yustin Eka Saridalo dengan NIM 1118041. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen risiko kredit di Bank Rakyat Indonesia menggunakan metode 5C, dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan dengan metode Altman Z-Score. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai metode 5C. Di sini saya akan menjelaskan 6 bab. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah saya cantumkan untuk mempersingkat waktu. Mungkin ada beberapa yang saya lewatkan dan saya jelaskan inti-intinya khususnya pada analisis dan pembahasan. Di sini ada pendahuluan, teman-teman bisa lihat intinya pada penelitian ini saya menggunakan metode 5C. Di sini ada pedoman 5C, teman-teman bisa lihat ada 5, ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Lalu untuk metodenya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah profil Bank BRI, ada suku bunga pinjaman, lalu ini adalah analisis dan pembahasan. Nah, di sini saya meneliti perusahaan sektor finance dengan subsektor perbankan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia. Untuk melakukan perhitungan 5C, maka diperlukan data untuk menghitung 4 indikator seperti capacity, capital, collateral, dan condition. Data-data berikut ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan BRI pada periode 2016 sampai 2020. Namun, pada laporan keuangan ini saya menambahkan kredit macet, total pinjaman, rasio PR, rasio MB, GDP, harga minyak untuk digunakan dalam menghitung 5C nanti. Nah, ini adalah rumus yang dipakai untuk menghitung menggunakan rumus yang sesuai dengan jurnal 5C yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Hasil perhitungan dari laporan ini, yang ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini cash flow, ada profitability, ada liquidity, ada capital, ada collateral, dan condition. Untuk lebih jelasnya, teman-teman lihat grafik. Di sini cash flow pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari 2019 yang mengalami peningkatan, dia turun pada tahun 2020. Lalu untuk profitability-nya, dia mengalami penurunan namun tidak drastis seperti yang cash flow. Lalu untuk liquidity-nya, pada tahun 2020 juga mengalami penurunan. Capitalnya mengalami penurunan di tahun 2020. Collateral mengalami kenaikan di tahun 2020. Credit risk juga mengalami peningkatan. Rasio PE mengalami penurunan. Rasio MB mengalami penurunan. Business cycle indicator ini yang mengalami sangat tajam penurunannya sehingga hasilnya minus 2,50%. Lalu untuk macroeconomic price mengalami penurunan di tahun 2020 sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan menggunakan model perhitungan 5C ini, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan 5C pada Bank Rakyat Indonesia selama periode 2016 sampai 2020 dikategorikan tidak sehat, karena jika dilihat dari sisi capacity, itu mengalami penurunan. Dan jika dilihat dari sisi capacity dan kolateralnya juga mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari sisi conditionnya itu mengalami pada kredit mengalami peningkatan, tetapi pada market risk mengalami penurunan sehingga risiko pada perusahaan BRI kecil. Lalu untuk sarannya, dalam penerapan prinsip 5C yaitu capacity, capital, collateral, condition, itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan serta aspek-aspek penting dalam melakukan analisis, mencari informasi yang lengkap dan memberikan kredit kepada calon debitur, serta mendapatkan keyakinan untuk memberikan kredit yang diberikan tidak akan menjadi masalah di kemudian hari.
Perlu kerjasama juga antara berbagai pihak di dalam menggunakan prinsip 5C ini dalam analisis kredit. Kerjasama tidak hanya dilakukan antara debitur dan kreditur, tetapi juga dengan pihak-pihak debitur, sehingga tidak akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan metode Altman Z-score. Seperti yang tadi sama, ini ada pendahuluannya. Pada intinya di sini menggunakan model Z-score untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau tidak. Ini adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, ini adalah metode yang digunakan dalam menghitung Altman Z-score. Ada 3. Yang pertama Z dengan rumus ini seperti yang tercantum di sini. Lalu ada Z pangkat 1 atau Altman V pangkat 1 ini. Rumusnya Z pangkat 1, rumusnya ini. Lalu ada juga metode Altman Z-score V pangkat 2 yang 2-nya di atas. Itu rumusnya Z pangkat 2. Ada di rumusnya di sini. Nah, di sini ada cut-off rate modal pasar. Teman-teman bisa lihat di sini. Apakah dia mengalami kebangkrutan, batas tidak bangkrut, batas bangkrut, dan batas abu-abu. Begitupun dengan Z skor yang V pangkat 2. Lalu ini adalah variabel-variabel yang digunakan dalam model Altman Z-score. Ini profil BRI. Kita lewati. Nah, di sini ada analisis dan pembahasan. Ini sama aja seperti yang sebelumnya, adalah laporan keuangan, laporan tahunan dari Bank BRI 5 tahun terakhir. Ini digunakan untuk perhitungan menggunakan model Altman Z-score ini. Model pertama itu tadi rumusnya yang sudah saya jelaskan tadi. Ini rumusnya ada di sini. Ini didapatkan dari perhitungan, dilihat dari laporan keuangan tahunan Bank BRI, sehingga menghasilkan angka-angka yang ada di tabel berikut. Begitupun dengan model 2 dan model 3. Lalu dari hasil perhitungan ini, mendapatkan hasil Z pangkat 1 dan Z pangkat 2. Dari hasil yang ini, rumus yang ada di sini, 2016 ini kenapa 4,56? Karena dihitung dari rumus yang Z ini. Diambil datanya dari tabel yang sudah kita hitung menggunakan laporan keuangan tahunan. Begitupun dengan Z pangkat 1 dan Z pangkat 2. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di yang Z aja ini, yang ini, itu dia batas bangkrutnya terjadi di 2017, 2019, dan 2020. Sedangkan untuk Z pangkat 1, batas bangkrutnya terjadi 2020, dan Z pangkat 2 tidak terjadi batas bangkrut. Karena di sini dari 2017 sampai 2020 itu mengalami batas abu-abu, sedangkan yang 2016 batas tidak bangkrut. Begitupun dengan yang batas tidak bangkrut yang ada di Z pangkat 1 dan Z pangkat 2. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan menggunakan model perhitungan Altman Z-score pada bab 5 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, disimpulkan bahwa hasil perhitungan Altman Z-score pada Bank Rakyat Indonesia selama periode 2016 sampai 2020 menunjukkan kategori tidak sehat. Kenapa? Karena memiliki nilai Z lebih kecil dari 2,99. Hal ini karena tingkat profitabilitas mengalami penurunan dan tingkat penjualannya pun mengalami penurunan. Lalu untuk sarannya, bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian perhitungan kebangkrutan lainnya sehingga dapat dijadikan pembanding antara perhitungan kebangkrutan menggunakan model Z-score. Sekian dan terima kasih.